Oke, ini adalah contoh soal terakhir untuk materi trigonometri 6 dan juga ya materi kita semester ini ya. Trigonometri ya, materi yang cukup panjang ya. Oke, saya harap kalian masih kuat untuk belajar ya. Nah, ini adalah contoh soal terakhir. Kita akan selesaikan yang nomor 3 ini. Misalnya begini, ada nilai trigonometri yaitu sinus alfa 3/5 dan kosinus beta 12/13. Di sini alfa itu sudut tumpul, sedangkan beta itu sudut lancip. Nah, ini sudah mulai lagi. Tumpul lancip, berarti yang mana yang akan digunakan? Kita nanti pas ini akan, ya saya beri bocoran saja ya. Ini ada hubungannya dengan identitas trigonometri sebenarnya ya. Ini ada hubungannya dengan identitas trigonometri dan yang ditanyakan itu adalah kosinus alfa kurang beta. Itu pertanyaannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan mulai saja. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ini ada hubungannya dengan identitas trigonometri. Berarti begini sekarang. Kita akan analisis satu persatu sudutnya, dimulai dari sudut alfa terlebih dahulu. Perhatikan bahwa alfa itu adalah sudut tumpul. Sudut tumpul, ya oke, sudah disebutkan di materi awal ya, tentang identitas. Kalau dia tumpul, berarti kosinus alfa itu nilainya adalah negatif ya, negatif kalau sudut tumpul kosinusnya. Akar dari 1 kurang sinus kuadrat alfa. Hati-hati ya, sudut tumpul itu negatif kosinusnya. Sinusnya positif, kosinusnya negatif. Saya lanjutkan dulu ya, berarti saya hitung saja. Kosinus alfa sama dengan negatif akar 1 kurang sinus kuadrat alfa. Kalau saya hitung 1 kurang sinus kuadrat alfa. Sinus alfa kan 3/5 ya. Saya masukkan begini. 3/5 kuadrat. Berapa hasilnya? Minnya saya tulis lagi. Akar 1 kurang 3/5. Kalau dikuadratkan itu sama-sama kuadrat ya. 3 kuadrat. Ingat 3 kuadrat itu pelajaran dulu. Bukan 3 kali 2 tapi 3 kali 3. 3 kali 3 9 ya. 5 kali 5 itu 5 kuadrat 5 kali 5 ya. Hasilnya 25. Sehingga kosinus alfa sama dengan negatif akar. Ya, ini kan pengurangan pecahan. Kalau penyebutnya berbeda harus disamakan. Samakan penyebut. Jadi kan dia 25. Berarti nanti ini cara simpelnya ya tinggal kali silang ya. 25 ini ya penyebut ini kalikan 1. 25 kali 1 hasilnya 25. Kurang 9/25. Silakan kalian pelajari lagi ya. Silakan kalian pelajari itu ya itu tanggung jawab kalian ya untuk memahami mengurangi pecahan mengapa seperti itu ya. Jangan sampai nanti kalian bilang saya tidak mengerti mengapa dikurangi seperti itu. Wah, susah juga kalau kalian tidak pahamnya di situ. Oke, sekarang saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Negatif 25 kurang 9 itu 16 ya. 25 yang di bawah tetap. Ini ada akar, berarti kalau saya akarkan jadinya begini. Akar 16 itu 4 ya, akar 25 5. Mengapa bisa begitu? Silahkan belajar lagi. Cari itu bilangan berpangkat bentuk akar. Itu pelajaran semester 1. Kita sudah analisis alfa, berarti sekarang giliran beta kita analisis. Sudut beta. Nah, beta ini sudut lancip ya. Ini sudut lancip dan ya saya salah ketik lagi. Nanti akan saya revisi ya. Saya revisi. Perhatikan sampai akhir. Ini akan ada revisinya. Akibatnya begini. Karena beta itu sudut lancip. Berarti nilai sinusnya itu positif ya. Sinusnya positif. 1 kurang akar. Ya, akar 1 kurang kosinus kuadrat alfa. Seperti itu. Sehingga nanti kalau saya lanjutkan begini jadinya. 1 kurang kosinus kuadrat alfa. Kalau dihitung beta ya bukan alfa ya. Nah, ini salah ketik lagi. Ya sudah, kalau begitu begini saja ya biar kesalahannya tidak bertumpuk-tumpuk. Saya akan ketik saja ya kalau begitu ya. Beta ini sudut lancip. Akibatnya sinus beta ya. Ini beta berarti bukan alfa ya. Oke. Beta, kemudian ini juga lagi kosinus beta. Ya saya masukkan saja ya kalau begitu ya. Berarti ini 1 kurang, ya saya ambil yang mana ya. Ya oke. Kita kembali ke gaya lama ya. Beta, kosinus beta tadi di atas itu 12/13. 12/13. Saya akan ambil dulu ya. Ini supaya hurufnya stabil ya. Karena kalau saya tidak pakai copy paste itu biasanya hurufnya tidak stabil. Saya jadikan merah sekarang.
12/13. Oke. Sudah stabil hurufnya ya. Benar, 12/13 kosinus beta. Saya hitung lagi selanjutnya. Oh. Ya. 12/13 kita kuadratkan. Oke, kuadrat. Nanti begini ya, 12 kuadrat itu 12 kuadrat itu 12 kali 12, hasilnya 144. Kalau 13 kuadrat itu 13 kali 13, hasilnya 169. Kita hitung lagi selanjutnya, berarti ya prosesnya hampir sama ya. Ini kan mengurangi pecahan biasa. Mengurangi pecahan berarti nanti, saya pakai yang ini saja angkanya kalau begitu. Kalau kita samakan penyebut, nanti ini kan 169. 169 kali 1 ya hasilnya 169. Berarti ini 169 kurang 144/169. Berapakah hasilnya? Kita hitung lagi ya. 169 kurang 144 itu hasilnya 25 ya. Silakan nanti kalau bisa bantu hitung ya, siapa tahu saya yang salah. Oh iya. Ini bukan di sini peletakannya ya, saya taruh di sini. Oke, ini benar. Sehingga nanti nilai dari sinus beta saya copy dulu. Sinus beta itu adalah, ini saya akarkan ya. Akar 25 itu 5 ya. 5. Akar 169 itu 13. Sudah ya, berarti kita sudah dapat dua komponennya ya. Kosinus alfa dan sinus beta. Nah, apa hubungannya? Pertanyaannya kan begini. Ini pertanyaannya ya, saya copy paste biasa. Copy paste. Alfanya saya warnai biru ya. Ini sebagai penanda khusus ya. Alfanya saya warnai biru, nanti betanya saya tandai warnanya merah. Saya copy paste. Nah, apa rumus kosinus? Rumus kosinus, perhatikan pola rumus kosinus itu pasti ya, silakan kalian sambil tebak-tebakan ya. Polanya pasti cos ya, sin. Itu sudah pasti polanya. Kalau tandanya di sini negatif, ingat kosinus itu tandanya berlawanan. Kalau di dalamnya tandanya negatif, berarti di sini tandanya positif. Oke, saya akan lengkapi sekarang ya. Berarti ini saya copy alfa masuk. Nanti betanya saya copy juga. Ini beta, Ya, ini kalau tadi di atas bagaimana ya? Ya sudah, ini saya tebalkan dan saya warnai senada saja ya supaya lebih mudah dikenali ya, ini saya tandai ya. Saya tandai yang untuk beta itu warnanya biru ya. Kok beta biru? Beta itu merah ya. Yang alfa yang warnanya biru. Nah, semua yang ada alfanya saya warnai biru. Sinus dan kosinusnya sama-sama warna biru. Oke, lanjut. Saya akan ketik lagi. Arrow panah. Kosinus alfa kurang beta sama dengan, saya akan langsung masukkan. Hati-hati di sini jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar. Kosinus alfa nilainya ini negatif 4/5. Saya copy paste. Kemudian kosinus beta. Ini kosinus beta ini ya. Copy lalu paste ya, supaya seragam warnanya. Untuk beta saya warnai merah. Oke, kemudian sinus alfa itu ini 3/5. Nanti saya warnai biru juga, dan saya tebalkan supaya seragam ya, biru. Oke, kali dengan sinus beta ya. Sinus beta ini ya 5/13. Saya copy paste seperti itu. Nah, kalau sudah sampai langkah ini berarti kalian tinggal hitung saja ya.
kita hitung saja. Ini perkalian pecahan, silahkan dipelajari baik-baik bagaimana caranya. Sederhananya ya atas-atas, bawah-bawah gitu ya. Jadi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Itu 4 kali 12 itu hasilnya 48 ya. 48. Sementara 5 kali 13 itu 65. Tandanya, hati-hati, tanda harus diperhatikan. Ini kan minusnya hanya 1 ya. Berarti ini juga pasti minus di hasilnya. Seperti itu ya. Tambah, saya paste di sini. Lalu ini juga saya copy paste ya biar dapat template-nya saja ya. Tapi nilainya bukan itu. 3 kali 5, 15 ya. Ya, penyebutnya sama ya, 65. Oke, saya lanjut lagi. Berarti nanti kalau mau berhitung ini berapa? Ya, penyebutnya kan sudah sama ya, sama-sama 65. Berarti yang kalian hitung itu tinggal atasnya saja. Ya, tidak perlu penyetaraan penyebut lagi ya. Menyamakan penyebut itu tidak perlu. Saya tulis begini ya, itu kan minusnya saya kasih ke 48. Jadi minus 48 tambah 15. Nah, ini dia. Jadinya seperti itu. Berapakah nilainya? Ya, kita hitung saja ya. Utangnya 48 dibayar 15 begitu. Berapa ya? Berarti ini negatif 33 ya. Masih tersisa lagi 33, negatif 33. Nah, sudah selesai sehingga kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah jadi gini ya. Kita tinggal tulis saja. Jadi nilai dari kosinus alfa kurang beta itu sama dengan, ya saya tulis ini lagi ya. Hasilnya adalah negatif 33,65. Nah, segitu saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ini sudah saya perbaiki. Semoga tidak ada lagi yang salah-salah ketik ya, yang bikin kalian rancu dan bingung. Kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di kesempatan yang lain.